Halo, saya Elias Ricardus. Kembali lagi bersama saya dalam channel pendidikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video saya yang selanjutnya. Video kali ini merupakan bentuk tindak lanjut daripada program guru belajar yang saya ikuti pada sesi asesmen kompetensi minimum. Dan untuk program selanjutnya adalah pengimbasan saya lakukan terhadap guru-guru saya pada Lembaga Pendidikan SMP Negeri 2 Nita. Selamat menyaksikan. Program pengimbasan asesmen nasional. Mengapa semua guru perlu memahami asesmen kompetensi minimum? Bersama saya, Elias Ricardus Ratu. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, bahkan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yakni literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung aktivitas pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau yang dikenal dengan sebutan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Berikut saya tampilkan dalam bentuk infografis tentang asesmen nasional. Asesmen nasional mencakup 3 hal pokok. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal. Yang kedua adalah survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimal terbagi atas yang pertama asesmen literasi membaca, dan yang kedua adalah asesmen numerasi. Pada asesmen literasi membaca itu terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi itu terdiri dari memahami, mengaplikasi, bernama. Lalu, bagaimanakah teknik pelaksanaan AN atau asesmen nasional? Yang pertama adalah berbasis komputer, dan yang kedua adalah bersifat adaptif. Namun hal ini diwajibkan. Mengapa demikian? Ya, karena asesmen nasional bertugas atau berfungsi untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya. Pertanyaan kita adalah, sejauh manakah sumber daya sekolah tentang kepemilikan laptop atau PC? Yang kedua adalah, sejauh mana kemampuan peserta didik kita dalam mengelola atau memanfaatkan komputer. Lalu, siapa sajakah yang menjadi peserta AKM? Yang menjadi peserta AKM adalah yang pertama, semua satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua peserta didik dilibatkan dalam aktivitas AKM. Yang ketiga, peserta didik yang dimaksudkan pada aktivitas AKM adalah peserta didik SD di kelas 5, SMP di kelas 8, dan SMA atau SMK di kelas 11. Peserta didik yang telah dipilih secara acak. Selain peserta didik,
Asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, serta kepala sekolah diharapkan memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara, asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Mengapa asesmen nasional hanya oleh sebagian peserta didik? Yang pertama, asesmen nasional itu terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi peserta didik di setiap sekolah pada jenjang yang menjadi target dari asesmen nasional. Lalu mengapa yang menjadi sampel adalah peserta didik kelas 5, 8, dan 9? Bahwa hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar untuk dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Mengapa yang menjadi asesmen seperti itu tadi? Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Lalu, jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tingkat SD atau MI dan untuk kesetaraan program paket A. Yang diujikan pada AKM hari pertama adalah tes literasi selama 70 menit, tes atau survei karakter selama 20 menit. Dan hari yang kedua adalah tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Pada jenjang SMP, MTS, dan paket B, juga pada jenjang SMA, SMK, MA, dan paket C, hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, dan hari yang kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Berangkat dari fenomena asesmen nasional secara khusus tentang AKM, maka adalah sebuah kewajiban bagi kepala sekolah juga semua guru agar dapat memiliki pemahaman yang utuh tentang pertama, 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi dalam AKM, baik literasi maupun numerasi. Antara lain, perlu intervensi, dasar, cakap, dan mahir. Yang kedua, sejauh manakah tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru sebagai berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Yang berikut adalah sejauh mana dalam penilaiannya
asesmen literasi membaca yang tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Yang berikut, dengan demikian, sistem teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian peserta didik akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Sejauh manakah konsep numerasi? Konten yang dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif yang menunjukkan pada proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau solusi. Berikut, sejauh mana level penilaian pada numerasi yang terdiri atas level pemahaman, penerapan, dan penalaran. Lalu kemudian, bagaimana Anda dapat meningkatkan kompetensi pemahaman sebagai guru agar mampu mempersiapkan diri sekaligus peserta didik agar siap mengikuti program asesmen nasional dalam konteks kegiatan asesmen kompetensi minimal? Luangkan waktu Anda. Saya, Elias Ricardus Ratu, Kepala SMP Negeri 2 Mita, baru saja menyelesaikan program guru belajar seri asesmen nasional sesi yang ke-6. Dengan limit waktu yang telah disediakan oleh admin 5 hari, serta sistem yang memadai dan memungkinkan Bapak dan Ibu guru untuk bergumul belajar guna menjawab ketidakpastian dalam diri, bahkan institusi tentang asesmen nasional. Caranya, gunakanlah Google Chrome dan sebaiknya menggunakan laptop. Masukkan pencarian dengan SIM PKB Guru Belajar atau gunakan link seperti yang tertera di layar ini. Login dengan menggunakan SIM PKB yang sudah divalidasi oleh operator dinas atau oleh ketua MP beserta dengan passwordnya. Ketika Anda mengklik, Anda akan menjumpai layar seperti ini. Langkah selanjutnya adalah seperti yang tertera atau tertanda dengan anak panah kuning. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu guru mengisi nomor UKG-nya atau pada akun SIM PKB. Lalu yang kedua adalah mengisi passwordnya, dan klik yang ketiga adalah masuk. Anda masuk ke dalam layar seri guru belajar asesmen kompetensi minimum. Anda diminta memilih pada seri belajar asesmen kompetensi minimum. Lalu kemudian Anda dilanjutkan untuk klik pada mulai belajar. Selanjutnya, selamat belajar dan ikuti prosesnya. Saya Margarita Suhardi, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Elias Ricardus Ratu yang sudah mengajar saya bagaimana guru belajar dan mengikuti diklat online AKM sesi ke-7. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah saya, Pak Elias Ricardus, yang sudah mengajak dan mengajarkan saya untuk mengikuti kegiatan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, dan saya mengambil sesi 8 yang akan dimulai dari tanggal 8. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah saya,
Bapak Elias Rikardus Ratu yang sudah mengajak dan menugaskan kepada saya untuk mengikuti kegiatan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah saya, Bapak Elias Rikardus Ratu, yang sudah mengajak dan menugaskan kepada saya untuk mengikuti kegiatan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah saya, Bapak Elias Rikardus Ratu, yang sudah mengajak dan menugaskan kepada saya untuk mengikuti kegiatan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah saya, Bapak Elias Rikardus Ratu, yang sudah mengajak dan menugaskan kepada saya untuk mengikuti kegiatan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Dan saya mengambil sesi 8 dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Februari